Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai presentasi dari PPT ini, alangkah baiknya kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan inayahnya sehingga kami dapat mempresentasikan materi gaya dan penerapannya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Lutfia Diana Saputri, NIM 2521809192, kelas 2F, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan presentasikan gaya dan penerapannya. Kata pengantarnya, selamat datang di modul pembelajaran gaya dan penerapannya. Modul ini dirancang untuk membantu siswa SD memahami konsep gaya secara menyenangkan dan bermakna. Sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya terlebih dahulu, pernahkah kalian mendorong meja? Ataukah pernahkah kalian menendang bola saat bermain sepak bola? Dan mengapa meja bisa bergeser dan bola bisa bergerak? Nah, semua itu terjadi karena adanya gaya. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kita dapat memahami pengertian gaya, jenis-jenis gaya, serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian gaya sebagai besaran vektor. Dan yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis gaya, kontak dan tak kontak, menghitung keuntungan mekanik berbagai pesawat sederhana, menjelaskan prinsip kerja pesawat sederhana, memahami hukum Newton F kali M kali A, menerapkan konsep gaya dalam contoh soal. Selanjutnya adalah konsep dasar gaya. Gaya adalah besaran vektor yang memiliki besar dan arah. Lainnya adalah gaya adalah tarikan atau dorongan diberikan pada suatu benda sehingga benda tersebut mengalami perubahan. Perubahan yang dimaksud berupa yang satu, benda yang diam menjadi bergerak. Kedua, benda yang bergerak menjadi diam. Yang ketiga, benda berubah arah geraknya. Yang keempat adalah benda berubah bentuk. Contohnya adalah ketika kita menendang bola, awalnya bola itu diam dan kemudian setelah ditendang bola itu menjadi bergerak. Yang kedua adalah saat kita mendorong meja yang tadinya meja itu di suatu tempat dan menjadi berpindah tempat karena adanya gaya. Yang selanjutnya, ketika kita membuka pintu, kita memberikan gaya berupa dorongan atau tarikan sehingga pintu itu dapat terbuka. Dalam ilmu fisika, gaya memiliki satuan yang disebut Newton, yang disimbolkan dengan N. Gaya juga merupakan besaran vektor, artinya gaya memiliki besaran arah. Misalnya, ketika kita mendorong meja ke depan, maka arahnya juga ke depan. Nah, satuan gaya itu tadi adalah gaya sama dengan Newton. Hukum Newton adalah F sama dengan M kali A, di mana F sama dengan gaya, M sama dengan massa, dan A adalah percepatan. Gaya menyebabkan perubahan gerak pada benda. Selanjutnya ada gaya kontak. Pertama, gaya normal dan gaya gesek. Gaya normal N adalah gaya yang bekerja tegak lurus permukaan bidang. Gaya gesek dihitung dengan rumus F sama dengan mu kali N, di mana mu adalah koefisien gerak. Yang kedua adalah tegang tali dan gaya pegas. Gaya tegang tali bekerja sepanjang tali yang menarik benda. Gaya pegas mengikuti hukum Hooke sama dengan F sama dengan K kali X, di mana K adalah konstanta pegas. Selanjutnya adalah gaya tak kontak. Pertama, gaya gravitasi dan gaya magnet. Gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi terhadap benda. Rumusnya adalah Fg sama dengan M dikali G.
M sama dengan massa, G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Gaya atau magnet adalah gaya tarik atau tolak antara kutub-kutub magnet tanpa sentuhan langsung. Kedua adalah gaya listrik statis. Gaya listrik statis adalah gaya tarik atau tolak antara benda-benda bermuatan listrik tanpa kontak langsung. Contohnya adalah sisir yang digosok menarik potongan kertas kecil, balon yang digosok menempel di dinding. Selanjutnya adalah pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia dengan merubah besaran atau arah gaya yang diberikan. Keuntungan mekanik atau KM adalah perbandingan antara gaya beban FB dengan gaya kuasa atau FK. Keuntungan mekanik sama dengan FB sama dengan keuntungan mekanik sama dengan FB per FK. Semakin besar nilai KM, semakin ringan usaha yang diperlukan untuk memindahkan beban. Anak-anak manusia sering menggunakan alat untuk anak-anak sering menggunakan alat untuk mempermudah pekerjaan. Alat tersebut disebut pesawat sederhana. Pesawat sederhana banyak-banyak macamnya. Pesawat sederhana tidak mengurangi jumlah pekerjaan yang dilakukan. Pesawat sederhana hanya membantu mengurangi gaya yang diperlukan. Selanjutnya adalah pengungkit. Pengungkit adalah pesawat sederhana berupa batang keras yang dapat berputar pada titik tumpu atau fulcrum. Tuas jenis pertama yaitu titik tumpu di antara kuasa dan beban. Contohnya ada gunting, tang, dan jungkat-jungkit. Dan tuas yang kedua ada beban di antara titik tumpu dan kuasa. Contohnya ada gerobak, dorong, pembuka botol. Yang selanjutnya adalah tuas jenis ketiga. Di antara kuas ini di antara titik tumpu dan beban. Contohnya pinset dan stapler. Rumus keuntungan mekanik. KM sama dengan LK per LB. LK adalah lengan kuasa, LB adalah lengan beban. Selanjutnya adalah bidang miring. Bidang miring adalah bidang yang permukaan datar yang membentuk sudut terhadap bidang horizontal. Digunakan untuk memindahkan benda ke tempat yang lebih tinggi dengan gaya yang lebih kecil. Rumus keuntungan mekanik adalah KM sama dengan L per H sama dengan 1/sin. L adalah panjang bidang miring. H adalah tinggi bidang miring. Dan sin adalah sudut kemiringan. Contoh penerapan sehari-hari. Tangga dan jalan berkelok digunakan di pegunungan. Yang kedua ada papan luncur atau ram untuk kursi roda. Dan ketiga ada baji, kapak, pisau, pahat. Dan yang keempat adalah skrup, bidang miring melingkar. Mengapa truk menggunakan papan miring saat menaikkan barang? Karena bidang miring, gaya yang dibutuhkan menjadi lebih kecil dibandingkan jika barang langsung diangkat ke atas. Jadi, bidang miring itu sangat membantu pekerjaan yang untuk mengangkut-angkut barang pada truk itu sendiri. Jadi, lebih mengurangi tenaga yang diperlukan. Selanjutnya ada katrol. Katrol adalah pesawat sederhana yang menggunakan roda beralur untuk mengubah arah atau besaran gaya. Katrol tetap atau katrol posisi tetap menggunakan arah gaya. KM sama dengan 1. Katrol bergerak. Bergerak bersamaan dengan beban mengurangi gaya. KM sama dengan 2. Katrol majemuk. Kombinasi katrol tetap dan bergerak yaitu katrol majemuk merupakan katrol kombinasi antara katrol tetap dan katrol
bergerak. Rumus keuntungan mekanik Km sama dengan N atau jumlah tali yang menahan beban. Katrol membantu manusia mengangkat beban yang berat dengan tenaga yang lebih kecil. Contohnya pada pekerjaan di bengkel. Mungkin di bengkel itu ada pekerjaan-pekerjaan maintenance alat-alat berat di mana katrol itu membantu mengangkat beban-beban alat-alat berat itu untuk memindahkan alat berat itu sendiri. Jadi menggunakan katrol untuk membantu pekerjaan mekanik-mekanik yang ada di bengkel. Roda dan poros. Roda dan poros dari roda besar yang dihubungkan dengan poros kecil. Misalnya setir mobil, roda sepeda, obeng, gagang pintu. Dengan adanya roda dan poros, pekerjaan menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Misalnya, saat mengendarai sepeda, roda membantu sepeda bergerak dengan lancar, sehingga kita tidak mengeluarkan tenaga yang terlalu besar. Prinsip kerja pada roda dan poros. Roda dan poros adalah pesawat sederhana yang terdiri dari roda besar yang terhubung dengan poros silinder kecil. Pada sumbu yang sama, rumus keuntungan mekaniknya adalah Km sama dengan R besar per R kecil, di mana R sama dengan jari-jari roda. R besar dan R kecil adalah jari-jari poros. Contoh aplikasinya tadi ada setir mobil, kunci pas dan mur, roda sepeda dengan as, obeng, gagang, dan roda, batang, dan poros. Semakin besar perbandingan R besar per R kecil, semakin besar keuntungan mekaniknya. Rekapitulasi rumus dari materi-materi yang sudah diberikan adalah bidang tuas, bidang miring, katrol majemuk, roda dan poros. Yang pertama, udah ini udah tuas tadi ya. F sama dengan M dikalikan A. Gaya sama di mana F adalah gaya, M adalah massa, dan A adalah percepatan. Gaya sama dengan massa dikalikan dengan percepatan. Ada F, ada gaya, sama dengan U dikalikan N. Adalah rumus dengan gaya gesek. Fg sama dengan M kalikan G. Itu adalah rumus gaya gravitasi. Dan Km tuas sama dengan LK per LB. Km bidang miring sama dengan I per H. Katrol kok. Km katrol sama dengan N. Km roda poros sama dengan R besar per R kecil adalah tuas, bidang miring, katrol majemuk, roda, dan poros. Baik, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Dapat kita simpulkan gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mengubah keadaan benda. Dan yang kedua, gaya dibedakan menjadi gaya kontak dan gaya tak kontak. Dan yang ketiga, gaya kontak meliputi gaya normal, gaya gesek, gaya tegang tali, dan gaya pegas. Yang keempat, gaya tak kontak meliputi gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik statis. Konsep gaya diterapkan dalam berbagai pesawat sederhana seperti pengungkit, bidang miring, katrol, serta roda dan poros. Pesawat sederhana membantu manusia melakukan pekerjaan menjadi lebih murah, lebih mudah. Demikian materi yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di rumah masih lagi lewat di aku ya. Yang gue dikat. Ya sih sih. Materi ini biar. Mbak. Anu. Ini.